Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam program Dialog Spesial. Bersama saya, Sultan Hafiz. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan 3 orang tamu spesial, yakni para wakafinau yang telah sukses menjadi wakaf zindagi. Penasaran? Yuk kita langsung sapa tamu-tamu kita. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana nih kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya pemirsa, selama 25 menit ke depan kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita nih. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata dari mereka semua. Yang telah hadir di samping saya, paling samping ya, Mubarik Ahmad, nomor wakaf 1014-6A. Lahir di Lok Semawe, Aceh, 12 Desember 1993. Pendidikan terakhirnya sebagai S1 Sastra Prancis di Universitas Indonesia. Dan pekerjaannya saat ini adalah sebagai staf sekretaris umum pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lanjut ke tengah kita telah hadir Akang Ahmad Nurdin dengan nomor wakaf 1616A. Lahir di Garut 5 Juli 1988. Pendidikan terakhirnya D3 Informatika di Amik Garut, dan pekerjaannya saat ini adalah sebagai staf AIMS. Lanjut yang terakhir kita telah hadir Akang Abdul Hamid Ahmad dengan nomor wakaf 1378A. Lahir di Bogor 30 Januari 1988. Pendidikannya D2 di Teknik Informasi di IPMI Asia, Pekerjaannya saat ini adalah sebagai staf MTA Indonesia Studio. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Oke, baik Akang-akang, kita langsung saja masuk ke pertanyaan kita ya. Oke. Pertanyaan pertama kita nih, ada satu hal yang menarik dari Kang Erik nih ya. Kang Erik dijelaskan di sini bahwa Akang ini lulusan S1 Sastra Prancis ya. Nah, itu kenapa sih Akang ini memilih sastra Prancis gitu Kang? Kenapa nggak misalnya sastra Inggris yang mungkin banyak orang memakai, atau sastra Indonesia karena kita orang Indonesia. Nah ini kenapa Akang malah memilih sastra Prancis gitu Kang? Silakan Kang. Ya, sebenarnya pertanyaan ini paling banyak ditanyakan sama orang lain ya. Ketika saya memberitahu saya lulusan sastra Prancis, terutama di orang-orang jemaat, banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa alasannya pilih sastra Prancis. Sebenarnya ini mungkin balik lagi waktu saya SMP ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2006, waktu itu saya ikut mulakat dengan Huzur di Singapura ya. Mungkin waktu itu saya umur 11 tahun kalau nggak salah. Dan saat itu ada pertemuan mulakat dengan anak-anak wakafinau Huzur. Nah, di akhir perbincangan dengan anak-anak wakaf, saat itu saya ingat yang menjadi penerjemah kita itu adalah Dokter Gia. Oh iya, yang Dokter saat Gia, ini ya. sudah jadi dokter ya. Waktu itu beliau masih kuliah. Oh iya. Saat di akhir sesi wakafinau itu, Huzur bertanya ke Dokter Gia, kalau Tuan sudah lulus nanti, ketika lulus dari dokter, apakah Tuan bersedia kalau saya kirim ke Afrika gitu ya? Itu Huzur yang bertanya ke beliau. Langsung ditanya seperti itu. Itu di luar sesi, udah mau ditutup baru ditanya kayak gitu. Nah, saat saya mendengar pertanyaan itu, saya langsung berpikir jauh gitu. Kenapa harus Afrika gitu, Huzur bertanyanya ya? Ya, kenapa bukan benua lain, atau kenapa bukan negara-negara lain di dunia ini, kan banyak ya? Iya. Dan setelah saya cari tahu terus, ternyata di Afrika itu banyak yang menggunakan bahasa Perancis, negara-negaranya. Dan setelah saya cari tahu lagi, jemaat kita pun banyak berkembangnya di negara-negara yang berbahasa Perancis, seperti Burkina Faso, itu Ghana, dan yang lain-lain itu. Banyak yang pakai bahasa Perancis. Jadi ketika saya SMA, kebetulan saya juga dapat bahasa tambahannya itu bahasa Perancis ya di SMA. Ya saya semakin mantap lah waktu itu untuk mengambil jurusan sastra Perancis gitu.
Ya dengan harapan semoga nanti ke depannya ilmu saya bisa berguna gitu. Entah nanti di jemaat kita bisa dipakai ke Afrika atau negara-negara lain yang bisa pakai bahasa Prancis gitu. Oh, iya. Mungkin itu harapan saya dulu ya. Seperti itu mungkin waktu Oh, iya. pertama kali mengambil jurusan sastra Prancis sih. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata Kang Erik ini ingin mengambil jurusan sastra Perancis itu karena atas perbincangan Huzer dengan Dr. Gia itu ya. Luar biasa sekali. Oke, baik. Langsung saja kita ke pertanyaan kita kedua nih. Bisa diceritakan apa yang memotivasi akang-akang untuk bekerja secara full di jemaat? Apakah itu atas keinginan sendiri atau diperintah oleh pengurus pusat? Oke, kita langsung saja ke Kang Hamid nih. Kang Hamid silahkan. Dulu ya. Iya, silakan. Jadi itu saya sendiri. Saya sendiri emang ingin berkhidmat di jemaat. Waktu itu kebetulan Bapak Sekretaris Wakafinau, Bapak Rahman itu datang ke rumah menjenguk nengok saya, anak saya kan baru lahiran waktu itu ya. Oh iya. Datang terus langsung pas kita ngobrol langsung saya ngomong sama beliau. Pak Rahman, saya mau berkhidmat di jemaat nih. Saya mau melanjutkan wakafinau saya, tapi gimana caranya ya? Nah, terus beliau langsung ngomong, bener mau maksudnya. Full time iya mau gitu. Terus ditawarin langsung kalau di MTA mau nggak full time gitu. Saya pikir nggak masalah lah, boleh saya coba gitu kan. Terus saya suruh datang ke sini, ketemu langsung sama pengurus MTA, Bapak Ika. Saya diinterview sama Pak Ika itu. Saya jelaskan sama Pak Ika, saya nggak ada pengalaman di dunia broadcast gitu kan, nggak ada punya pengalaman sama sekali. Oh iya. Ya udah, kata Pak Ika, kalau misalkan mau belajar, ya datang dulu aja, latihan dulu, bantu dulu, nanti juga kelihatan bagaimana saya bisa apa enggaknya gitu kan. Saya datang ya kan dari hari pertama terus sampai sekarang saya bisa. Ya alhamdulillah saya jadi jadi tambah semangat lah di sini di MTA. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, baik, langsung lanjut ke Kang Nurdin nih. Kang Nurdin, kira-kira apa sih yang memotivasi Akang untuk bekerja di jemaat? Apakah atas keinginan sendiri atau diperintah oleh pengurus? Silakan Kang. Kalau saya pribadi sih memang sama orang tua sudah ditanamkan ya sejak kecil bahwa saya itu nanti kelak jika sudah siap maka siap tidak siap harus siap gitu untuk begitu ada panggilan, dan itu ternyata memang betul begitu. Sebetulnya kalau disebutin saya selagi nyaman-nyamannya bekerja waktu itu, lagi nyaman-nyaman bekerja, sudah berkeluarga dan sudah punya satu anak. Waktu itu Rahman, Bapak Rahman Sekretaris Wakafinau itu langsung nge-WA saya dan memang saya waktu itu dialog dulu, berkomunikasi sama istri apakah gimana. Ternyata istri saya mendukung dan keluarga mendukung sepenuhnya. Tanpa pikir panjang saya langsung ambil kesempatan tersebut. Dan setelah datang ke sini ada sekitar beberapa orang ya. Jadi kita wawancara waktu itu, dan di situ hanya saya aja yang siap waktu itu, hanya saya saja begitu. Oh, jadi hanya Akang saja yang siap. Betul seperti itu. Dan setelah itu saya langsung wawancara selanjutnya dengan Bapak Ketua AIMS, Bapak Nugraha Gunandar, dan setelah setelah dialog panjang ya akhirnya ya memutuskan bahwa Stephen siap untuk mengambil saya. Berarti sekarang itulah karena itu kenapa Akang sekarang di staf AIMS. Betul. Luar biasa sekali. Oke, Kang Erik, kira-kira apa yang memotivasi Akang sih untuk bekerja di jemaat? Silakan Kang. Mungkin nggak jauh beda ya sama Kang Hamid sama Kang Nurdin ya jawabannya. Memang kita dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua kita kalau kita ini anak wakaf yang nantinya akan menghikmati jemaat ini ya. Dari kecil pun saya kalau bandel-bandel sedikit gitu ya, anak kecil, itu orang tua saya selalu bilang ke saya, kamu ini anak wakaf, kamu ini anak wakaf. Dan itu setiap saat seperti itu. Dan saya tidak tahu seperti masuk gitu ke dalam otak saya, ke dalam mindset saya mungkin ya, kalau saya ini anak wakaf. Dan ketika saya dewasa,
saya tahu apa makna wakaf yang sesungguhnya, ya kita harus menghikmati jemaat ya. Dari situ saya inginlah menghikmati jemaat ini gitu. Dan itu memang tanpa paksaan ya. Tanpa paksaan dari orang tua ataupun dari pengurus pusat atau PB. Dan ketika saya lulus kuliah 2 tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu, saya tulis surat ke Huzur, ditembuskan ke Bapak Amir. Waktu itu saya tujuannya melaporkan ya, melaporkan kelulusan saya, karena memang prosedurnya seperti itu. Saya lapor, sebenarnya nggak ada gambaran juga sih apakah akan bekerja langsung atau enggak. Saya hanya melaporkan saja. Cuman tiba-tiba setelah saya kirim surat, sebulan kemudian, tadi mungkin sama kayak yang lain tuh, ditelepon sama Pak Rahman, itu sekretaris Wakafina OPB. Saya ditanya, Akang sekarang udah lulus, sudah, apa mau bantu saya di ini di PB? Awalnya saya ditawarin jadi asisten beliau dulu, untuk membantu beliau di kantor Wakafina PB ya. Ya balik ke cerita di awal ya, karena kita udah paham lah Wakafina itu apa ya, tanpa pikir panjang, bahkan tanpa diskusi sama orang tua saya waktu itu. Saya langsung bilang iya, siap gitu. Luar biasa sekali ya. Ya udah, akhirnya ceritanya ya saya bekerja sampai sekarang gitu di PB, alhamdulillah. Oh, ternyata memang Akang ini sudah ditanamkan dari kecil ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik, langsung saja kita ke pertanyaan kita yang ketiga nih, Akang-akang sekalian. Bisa diceritakan kegiatan atau pekerjaan yang Akang lakukan di kantor PB, AIMS, dan MTA? Oke, mungkin dari Kang Hamid sudah ya, kita ke Kang Nurdin nih. Silakan Kang Nurdin, kira-kira apa saja sih kegiatan selama bekerja di AIMS? AIMS kan ya Pak? Iya betul. Oh ya, silakan Kang. Jadi kalau di AIMS itu tugasnya, tadi nggak hanya AIMS saja ya. Jadi kita berbicara IT sama AIMS. Dan untuk 2 hal tersebut, pertama untuk IT, kita ditugaskan 24 jam itu memantau seperti keadaan cuaca, karena kebetulan di Bogor ini sangat sangat cuacanya tidak stabil, betul. Kadang hujan, kadang tidak, kadang juga kadang petir, angin besar seperti itu. Jadi kita ditugaskan untuk memantau pertama koneksi internet, kemudian koneksi server juga, keadaan server apakah dia listriknya stabil atau tidak, itu dan harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita melayani user itu kita ada beberapa ya. Yang pertama itu user internal kayak seperti pengurus besar, staf pengurus besar, kemudian jemaat-jemaat lokal juga seperti itu. Dan untuk AIM sendiri kita mengerjakan seperti taznid, update taznid itu kita sounding ke jemaat-jemaat lokal seperti itu, taznid dan lain-lain seperti itu. Wah, seperti itu. Oke, baik. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan kita selanjutnya ya. Adakah pengalaman yang berkesan atau menggugah atau menginspirasi yang Akang rasakan selama bekerja di jemaat gitu Kang? Atau mungkin pengabulan doa atau momen-momen unik gitu? Silahkan mungkin dari Kang Hamid. Oke. Kalau untuk pengalaman, saya senang sekali karena di MTA ini, sebelum di MTA saya belum tahu tuh namanya masjid-masjid di cabang-cabang di luar-luar pulau. Nah setelah di MTA, saya dulu kan pertama kali masuk jadi kameramen ya. Saya ikut syuting keluar kota, keluar pulau, malah ada waktu itu ke NTB. Di situ saya tuh ketemu berkunjung ke masjid-masjid jemaat. Nah itu salah satu pengalaman yang paling menarik yang saya pernah rasakan. Selama ini saya belum tahu lah masjid-masjid selain di cabang saya sendiri gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Iya gitu jadi. Ya cukup. Itu aja pengalaman Kang. Oke. Baik, lanjut ke Kang Nurdin nih. Kira-kira apa aja sih Kang pengalaman-pengalaman uniknya? Kalau untuk pengalaman saya pribadi, dulu saya sebelum di AIMS itu sempat bekerja di Bogor, bolak-balik Bogor, Jakarta. Dan di situ memang waktu untuk jemaat itu bisa dibilang sangat kurang, bahkan untuk sholat Jumat pun saya suka mencuri-curi waktu gitu kan, waktu karena saking sibuknya jam kerja tersebut. Bahkan sempat juga ya daripada kita tidak ikut sholat Jumat bersama gair, ya lebih baik tidak sama sekali. Saya pernah memang memutuskan untuk seperti itu. Kemudian saya pindah ke Garut, dan dari situ kemudian perusahaan milik jemaat waktu itu, alhamdulillah ada sedikit kemajuan dari segi kejemaatan, lebih dekat
Dan begitu bekerja di AIMS, berkhidmat di AIMS itu hal kecil maupun hal besar yang saya lakukan itu semuanya untuk jemaat. Ya itu bisa syukuri. Jadi seperti yang nggak bisa didapatkan di luar sana gitu, saya dapatkan di sini. Dan untuk pengalaman unik atau pengabulan doa sebetulnya ada satu yang menurut saya perlu diceritakan karena sangat unik. Jadi begitu ada acara, ketika ada acara MTA waktu itu, acara live ya, pernah kejadian sempat terhenti beberapa menit bahkan sampai setengah jam karena koneksi internet mati. Koneksi internet mati dan waktu itu kita dari tim AIMS sangat bertanggung jawab untuk hal itu kan. Nah, alhamdulillah masalah bisa diatasi, tapi untuk episode selanjutnya kita dari tim AIMS sudah menyiapkan beberapa alternatif jika misalkan kejadian tersebut terulang lagi. Dan kita khususnya tim AIMS berdoa secara khusus kepada Tuhan supaya kejadian tidak terulang. Alhamdulillah lancar, selama acara lancar, dan begitu closing acara beberapa menit, 2 menit atau 3 menit petir datang. Seperti itu, dan itu internet langsung mati, kemudian beberapa alat di server kita juga ada yang mati. Seperti itu. Luar biasa sekali Kang. Betul. Oke, lanjut ke Kang Erik nih. Kira-kira apa sih pengalaman uniknya? Mungkin kalau pengalaman unik, saya dulu pernah dapat kesempatan belajar bahasa Urdu ya di Jamiah kita sini. Jadi waktu itu sekitar tahun lalu itu. Iya, tahun lalu saya masih ingat. Saya minta izin ke Pak Prinsipal untuk diperbolehkan masuk ke kelas Jamiah ya untuk ikut kelas bahasa Urdu. Tujuan saya waktu itu sih karena tadi ya basic saya itu bahasa, jadi saya merasa saya harus memperbanyak kemampuan bahasa saya, dan kita tahu di jemaat bahasa utamanya bahasa Urdu. Iya benar. Semua karya Hazrat Masih Maud itu pakai bahasa Urdu. Biarpun memang sudah diterjemahkan ke bahasa lain, tapi kan aslinya itu dari bahasa Urdu. Jadi saya terpikir untuk bisa paling tidak menguasai lah bahasa Urdu, Pak. Ya paling tidak mengenali dulu lah bahasa Urdu. Akhirnya waktu itu saya dapat kesempatan diizinkan oleh Pak Prinsipal untuk masuk. Itu hampir tiap hari itu saya masuk. Dari seminggu 6 hari ya kalau nggak salah, 6 atau 5 hari gitu. Bahasa Urdu itu diajarkan di kelas tahun pertama ya kalau tidak salah. Jadi waktu itu saya dapat sekitar 4 bulan itu dapat belajar bahasa Urdu. Dan itu pengalaman yang buat saya sangat berkesan itu bisa belajar bahasa Urdu. Walaupun sekarang sih tidak dilanjutkan lagi karena semakin banyak kerjaan saya di kantor PB. Jadi semakin susah itu untuk bagi waktunya. Jadi saya harus mengorbankan itu tadi kelas bahasa Urdu. Tapi ya saya sih bersyukur bisa dapat kesempatan itu sih waktu itu. Bisa belajar bahasa Urdu langsung di Jamiah. Luar biasa. Jadi bisa merasakannya gimana jadi mahasiswa jam ya, itu kayak sedikit. gimana ya. Luar biasa sekali Kang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Khusus untuk Kang Nurdin dan Kang Hamid nih yang telah berkeluarga ya. Bekerja di jemaat pasti menyerahkan hidup kita untuk jemaat kan. Tapi kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga nih Kang. Nah, bagaimana Akang menyeimbangkan keduanya dan apakah istri dan keluarga mendukung gitu Kang? Dan apakah ada kesulitan-kesulitan selama menghadapinya? Silahkan mungkin dari Kang Nurdin ya, Kang Nurdin. Silakan Kang. Kalau untuk saya pribadi mungkin kalau keluarga tidak mendukung mungkin akan mungkin terasa beda atau terasa berat gitu ya. Karena alhamdulillah selama ini keluarga dan istri juga mendukung. Alhamdulillah semuanya lancar, bahkan sekarang itu istri saya sudah bekerja di PPLI. Di PPLI jadi bukan hanya saya saja gitu. Dan alhamdulillah anak juga ada yang nemenin seperti di rumah neneknya dititipin gitu ya. Jadi kita nggak untuk berkhidmat di jemaat ini sangat tenang sekali. Tenang sekali dan tidak ada masalah apa-apa. Betul. Oke. Kalau Kang Hamid gimana nih Kang? Kalau saya sendiri, kalau istri saya sebelum menikah nih, saya pernah bilang ke istri saya, saya ini wakaf final gitu kan. Maksudnya saya itu nggak terlalu mengejar dunia. Jadi kalau suatu saat saya kembali, misalnya saya berkhidmat ke jemaat,
itu maksudnya boleh nggak gitu kan. Alhamdulillah mendukung sampai sekarang. Jadi nggak ada masalah kalau buat saya kalau untuk masalah ya. Nah, kalau untuk berkhidmat ini nggak ada masalah. Orang tua pun justru mendukung sekali sih ya. Saya berkhidmat di jemaat ini, apalagi di MTA kan, karena apa ya, mungkin merubah pola saya yang dulunya begitu sekarang lebih baik, jadi sangat mendukung sekali. Wah, luar biasa sekali ya Kang ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan terakhir nih akang-akang sekalian. Adakah pesan ataupun harapan yang mungkin ingin akang-akang sekalian sampaikan gitu kepada mungkin para wakafinau yang menyaksikan di rumah gitu, pesan dan kesan akang gitu untuk para wakafinau yang mungkin sedang menyaksikan akang dan ingin menjadi seperti akang-akang ini? Silakan. Dari Kang Erik, silakan Kang. Ya, mungkin kalau pesan ya, mungkin kita di sini ya ingin mengajak lah kepada rekan-rekan yang lain sama wakafinau, mengajak untuk bisa ikutan berkhidmat di sini, ikutan berkhidmat di pusat, nggak harus di pusat sebenarnya, bisa di wilayah-wilayah juga. Yang penting kita bisa berkhidmat di jemaat secara full. Pesan saya sih mungkin ya kita harus selalu mengingat kalau kita adalah anak wakafinau yang dari sebelum kita lahir bahkan kita sudah diwakafkan oleh orang tua kita, sudah diberikan kepada jemaat. Jadi kita harus ingat itu selalu, dan mungkin saya ngasih pesan juga, dan ketika kita sudah di dalam wakafinau ya kalau bisa kita juga mengambil peran lah. Jangan hanya kita dapat gelarnya saja wakafinau tapi kita tidak ada peran sama sekali. Kalau bisa kita juga mengambil peran di dalam wakafinau dan di dalam jemaat supaya semakin lengkap gitu. Yang kita dapatkan tadi, sudah dapat gelar dan kita dapat penghidmatannya juga. Kayak gitu sih mungkin dari saya sih. Oke, kalau dari Kang Hamid nih, kira-kira apa sih pesan-pesan untuk para wakafinau yang sedang menyaksikan mungkin? Kalau untuk saya sendiri sama sih sama kayak Kang Erik gitu kan. Di jemaat ini, di MTA juga sama sih. Maksudnya kita untuk anggota-anggota atau wakafinau yang sudah siap gitu kan, siap untuk berkhidmat, ya datanglah ke sini bantu kita segala macam gitu. Iya. Gitu aja. Oke, kalau dari Kang Nurdin, kira-kira kalau apa? dari saya mungkin tadi apa yang dikatakan sama teman-teman itu sudah betul, bahwa wakafinau itu bukan gelar, tapi wakafinau adalah suatu amanah dari orang tua kita yang sudah ditanamkan dan sudah diberikan lah, kalau sudah diberikan kepada jemaat ya jangan disia-siakan gitu. Karena tidak semua orang mendapatkan berkah seperti itu. Dan untuk teman-teman wakafinau semua yang sudah siap untuk berkhidmat, maka jangan menunggu kesempatan lain, maka ambillah kesempatan tersebut gitu sebelum direbut nanti orang lain. Seperti itu. Oke. Jadi jangan menunggu kesempatan-kesempatan lain. Betul. Oke, wah menarik sekali ya Kang perbincangan kita pada episode kali ini. Namun dikarenakan waktu kita terbatas nih Kang, dengan berat hati kita harus mengakhiri perbincangan kita pada episode kali ini. Oke, terima kasih kepada Kang Erik, Kang Nurdin, dan Kang Hamid yang telah berkenan hadir di Studio MTA. Semoga Kang-Kang sekalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghormati jemaat ilahi ini. Amin. Oke, terima kasih ya Kang-Kang sekalian. Sama-sama. Pemirsa MTA, demikianlah perbincangan kita dengan ketiga narasumber kita pada episode kali ini. Bagaimana? Menarik bukan perbincangan kita? Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa MTA yang telah menyaksikan program dialog spesial kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program dialog spesial kita berikutnya. Saya Sultan Hafiz beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.